sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin awliya'il muqarrabin ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadratis syekh al-habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya radhiyallahu ta'ala anhu syaulillahi lahum al-Fatihah. Kembali juga kita baca surat Al-Fatihah untuk kita semua para hadirin yang hadir ataupun yang belum hadir. Mudah-mudahan senantiasa kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk bala, musibah, bencana, fitnah, penyakit, dan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi taufik untuk amal soleh sebanyak-banyaknya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa urusan kita diringankan oleh Allah, diberi rezeki yang barokah, panjang umur, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita mengenai sifat-sifat yang wajib kita imani dan kita yakini serta kita ketahui daripada sifat para nabi dan rasul sudah selesai kita bahas. Mungkin selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai kelanjutan daripada rukun iman itu, karena ini baru kita bahas kaitan tentang syahadatain. Mungkin beberapa kali pertemuan lagi kita akan lanjutkan pembahasan mengenai iman kepada malaikat. Malaikat juga perlu kita ketahui berapa jumlahnya, berapa yang wajib kita imani, apa tugas-tugasnya. Kemudian nanti kitab itu berapa jumlahnya, yang wajib kita ketahui itu berapa, diberikan kepada siapa, apa isinya, itu pun perlu kita ketahui. Kemudian mengenai nabi dan rasul secara umum, kemudian mengenai hari kiamat, kemudian nanti takdir baik dan buruknya, itu semua kita perlu ketahui, karena itu dikabarkan oleh nabi kita Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Walaupun keimanan kita dengan Allah mantap, yakin dek tersyirikan Allah, kemudian intibak kita dengan Nabi pun mantap, lagu dek terpercaya takdir dan ada takdir atau terpercaya takdir salapu anas baik-baik dari Allah, arak teryakini sak lengi dari Allah. Nah, ini pun akidah kita diterima, karena antuk minu billah bil qadar khairihi wa syarrihi. Wajib juga kita beriman dengan segala bentuk takdir yang ditetapkan oleh Allah, baik ataupun buruknya. Iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasul, lagu yakin arakna para malaikat, sama saja ditolak. Iman terhadap Allah, iman terhadap Rasul, iman termasuk para malaikat, tidak terpercaya akan hari kiamat. Di narak dongeng doang kiamat, sama saja ditolak.
maka perlu kita ketahui kelanjutan daripada rukun iman tersebut. Insyaallah ya. Mungkin di sini sedikit yang akan bahas, belum kita lanjutkan itu mengenai, karena sudah selesai kita bahas mengenai akidah yang kaitan tentang syahadat Allah, persaksian kepada Allah, dan juga syahadatul Rasul, persaksian kepada Rasul. Jadi apa yang perlu kita ketahui daripada persaksian kita dengan Allah itu sudah kemarin selesai kita kaji, akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga persaksian kepada Rasul, yaitu kita kenal Rasul beserta sifat-sifatnya. Alhamdulillah, sedikit banyak sudah sama-sama kita kaji. Mudah-mudahan kita dikasih paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini intinya. Karena semua bentuk amaliyah ubudiyah yang kita buat, jika tidak diawali dengan syahadatain ini, tidak akan ada nilainya. Sebanyak mana kita sedekah atau berbuat kebaikan, tapi nggak pernah kita ucapkan syahadat ini, maka tidak dianggap ibadah. Kita zakat, mungkin kita bantu orang, nggak akan dianggap ibadah. Karena persyaratan seorang itu akan dikatakan beribadah, beriman, muslim, mukmin, mesti harus bersyahadat. Tidak cukup syahadat kepada Allah, harus dibarengi syahadat kepada Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru seseorang itu dikatakan mukmin muslim. Baru nanti segala kebaikan yang dibuat dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diganjar pahala dan akan dijanjikan surga. Tetapi kalau belum bersyahadat, sebanyak apapun, seperti orang-orang kafir ini, mungkin ada orang kafir yang baik, yang suka bantu orang, itu diibaratkan dalam Al-Quran, amal mereka itu seperti debu yang ditaruh di atas batu, kemudian terbangkan angin, jadi hilang langsung, nggak ada ganjarannya, karena belum ada persyahadatan, persaksian kepada Allah dan Rasulnya. Maka alhamdulillah sudah kita kaji. Nah, ini persaksian zohir namanya. Jadi persaksian zohir, ada persaksian batin. Kalau persaksian zohir tadi itu ya sudah, kita bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dan yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini syahadat zohir. Ada juga kata para ulama syahadat batin. Nah, syahadat zohir itu yang dilafatkan oleh lisan kita ini. Kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan lisan kita. Ada syahadat batin kata para ulama. Apa itu syahadat batin? Di dalam hati kita yang paling dalam meyakini bahwa la mawjuda illallah, yang hak, yang wajib ada hanyalah Allah. Ini persyahadatan batin. Jadi seinti arah, sehak arah, sewajib arah itu hanya Allah. Itu ni denara. Itu denara. Apalagi selain kekuatan, kepandaian, keahlian, harta, semua tidak ada. Diri kita ini nggak ada hakikatnya. Kita ada karena Dia. Sewajib wujudnya saya Allah. Lamun itu ni den harak sebenarnya. Ide harak karena itu haraan. Harak sak pinter karena itu pinteran. Harak sak bodoh karena itu bodohan. Harak sak sugih karena itu sugihan si Allah. Nah, itu persyahadatan batin. Jadi kalau persyahadatan batin ini mantap dalam hati kita, maka insya Allah selamat kita. Selamat hati kita dari segala bentuk penyakit-penyakit hati. Maka penting juga kita tanamkan syahadat batin ini. Buatan kaharan
sombong, potengkaharan, bangga diri, potengkah remehan dengan ini perlu. Karena ketika kita anggap kita ini mampu kuasa, punya sesuatu, punya kelebihan, maka disitulah kita akan sombong dan remehkan orang. Saat kita merasa, di saat itulah kita akan kena yang namanya penyakit yang akan merusak keimanan kita. Tapi jika ini mantap, la maujuda illallah, Allah tak searak sak lain ini nara. Kita tidak ada, semua enggak ada. Adanya karena diadakan. Kemampuan, keahlian yang kita miliki semua dari Allah. Maka dikala itu sudah masuk dalam hati kita, insya Allah aman, selamat hati kita. Insya Allah ya. Ada istilah persyahadatan zahir, ada persyahadatan batin. Cukup le atin te ndek teberu, namun syahadat batin ndek perlu tezahiran, cukup teyakini le atin te sak wajibul wujud hanya Allah. Aku denara, kekuatan ni pun tabang Allah Ta'ala, harta pun titipan Allah, kemampuan pun titipan Allah. Sehingga di saat kita meyakini dan mantap itu dalam hati kita, sehingga walaupun kita punya apapun tidak akan membawa kita menjadi takabur, tidak akan mudah kita rendahkan, remehkan orang. Bapak insyaallah ya. Nah, itulah kata para ulama, dua persaksian yang perlu kita tahu supaya benar. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, mengenai syahadat Allah yang kemarin sudah kita bahas itu akidah namanya, kemantapan di dalam hati kita. Enggak perlu kita zohirkan, nampakkan, karena itu keyakinan di dalam hati, kemantapan dalam hati bahwa hanya tak Allah yang berbuat, yang mampu. Cukup mantapkan dalam hati. Kalau kita zohirkan nanti itu bisa membawa kepada kesombongan. Arwah ante makhluk semai takut, arwah ante masanya, jangan begitu. Kelihatannya kita bicara akidah, tapi nanti kita anggap diri kita yang paling bagus keyakinannya, mantap keyakinannya, sehingga takabur kita jadinya. Hal itu cukup di dalam hati kita, kemantapan itu di dalam hati kita yakini bahwa tidak ada yang mendatangkan manfaat mudarat kecuali Allah dalam hati kita. Jangan kita nampak-nampakkan, jangan kita sebut-sebut nanti malah, karena itu iman, itu keyakinan adanya dalam hati. Nah, persyahadatan kepada Rasul itu penzohiran, penampakan keimanan kita kepada Allah berbentuk amal. Nah, kan harus dibarengkan kedua-duanya, nggak bisa kita ambil keimanannya saja, hakikatnya saja, terus ndek te lanjutannya, maknanya ndek te bersyariat. Salah, harus berbarengan, atau tampil syariatnya lagu ndek te berhakikat, hampa dari amal kita ini. Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, siapa yang demen mengkaji ilmu hakikat, mentasawwaba walam yatafaqqah, senang mengaji hakikat, tauhid, senang, bagus. Lagu dek nemele ngaji syariat, ngaji Muhammadur Rasulullah, kan penzohir keimanan kita ini bentuk amalnya Nabi itu sudah contohnya. Kalau dia nggak mau, dia berhakikat saja, nah ini zindik pakot tazandako, kata para ulama. Ini orang zindik. Zindik tahu sih ada zindik? Zindik, dek duduk dek. Zindik itu beriman, zindik itu anggapnya dirinya beriman, sebenarnya hakikatnya sudah keluar daripada iman. Zindik itu dia anggap dirinya beriman tapi sudah keluar daripada keimanan. Dia anggap dirinya muslim tapi sudah tidak muslim. Itu zindik orang. Sholat nggak perlu, yang penting 24 jam tetap ingat Allah Ta'ala, ya wah lebih utama ketimbang sembahyang. Ini orang terlalu berhakikat. Nah, ini semua milik Allah, ambil sudah, hakikat semua milik Allah, ya hakikatnya, sehingga semua barang orang diambil benar, semua milik
Allah. Walillahi ma fis samawati wa fil ardh, semua dimiliki milik Allah. Tidak ada yang dimiliki oleh siapapun, sehingga diambil semua barang-barang. Nah, itu orang kalau nggak bersyariat. Tidak usah kita hadap Ka'bah sembahyang itu kemana-mana aja. Allah itu tidak di mana-mana. Allah itu fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Mana aja kita arah, kita ketemu Allah. Ngapain kita hadap Ka'bah? Hakikatnya benar, tapi syariatnya salah. Kalau hakikatnya benar, Allah itu nggak bertempat. Kemana aja kita berhadap, Allah selalu menghadap kita. Kalau hakikatnya seperti itu, tapi syariatnya nggak seperti itu. Maka orang kok dia demen kaji hakikat, zindik dia. Sudah keluar daripada keimanan, tetapi dianggap dirinya masih beriman. Paham ya? Kemudian juga siapa yang bersyariat tetapi dia tidak berhakikat, pakot tapasako, kata Imam Malik, pasek dia. Paseknya apa? Bermaksiat. Jadi amalnya itu rutinitas saja. Tidak ada rohnya amal. Bahkan amal itu kadang dibuat untuk tujuan keduniaan, karena dia tidak ada hakikat dalam beramal itu. Ya dengan sembahyang, ya milu sembahyang, dia tidak ada kemantapan itu. Hakikat itu tidak ada kemantapan. Dengan ngaji, sekedar milu lo ngaji, dia ada satu tujuan sak mantap, jadi amalnya itu hampa. Disinilah di saat seperti itu kita akan amal kita akan kita jadikan bukan karena Allah, karena yang lain daripada Allah. Jika kita tidak memantapkan syariat, sholat karena makhluk, ingin dilihat orang, ngaji ingin dilihat orang, sedekah ingin akan dermawan, karena tidak ada hakikat dalam dirinya. Maka kedua-duanya harus jalan. La ilaha illallahnya jalan, Muhammadur Rasulullahnya jalan. Wa man jama'a bainahuma, kata Imam Malik, siapa yang mampu menjalankan keduanya, syariat hakikatnya jalan barang, faqad tahaqqaqa, kata beliau, maka sungguh dia telah benar dalam menjalankan agama. Paham ya? Nah, kedua-duanya harus kita kaji. Akidahnya kaji barengi dengan Muhammadur Rasul. Bentuk keyakinan kita kepada Allah, bentuk pengamalan itu ya dengan ikut Rasulullah. Siapa yang tidak tahu bagaimana ketakwaan Nabi, hanya satu-satunya makhluk Allah yang pernah berjumpa melihat langsung zat Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ra'ahu, sungguh Nabi Muhammad itu ra'ahu, telah melihat Tuhannya, nazlatan ukhra, yang kedua kalinya. Jadi dua kali Nabi melihat, ketika Sidratul Muntaha, ketika Mi'raj itu beliau melihat Allah. Kemudian melihat surga dengan segala kenikmatannya, neraka dengan segala siksaannya dilihat langsung oleh beliau. Ketemu para malaikat-malaikat. Bukan sekedar ibadah, dilihatnya diri Allah itu oleh Nabi Muhammad. Tapi pernahkah Nabi tinggalkan sholat? Pernah enggak? Pernah Nabi tinggalkan sholat? Jangankan sholat, pernah enggak Nabi tidak sholat berjamaah? Seumur-umur Nabi enggak pernah tinggalkan sholat berjamaah. Kalau memang namun kau bau ingat Allah, dia perlu sembahyang. Jangan kalahan Rasulullah berarti. Jangan kalahan Nabi Muhammad berarti orang itu. Bahaya itu. Maka kalau ada ajaran tarekat yang mengarahkan kita menjauh sedikit demi sedikit kok meninggalkan syariat, yang biasanya demen berjamaah, yang biasanya demen ngaji, kok setelah masuk ke ajaran tarekat itu mulai kah memilih berjamaah, kah memilih ngaji, kah memilih bahaya, itu tinggalkan. Ajaran-ajaran yang menjauhkan kita dari syariat tinggalkan sudah. Karena patokan kita adalah Rasulullah. Nabi Muhammad begitu takwanya, ana atqakum wa akhsyakum lillah, aku manusia yang paling takwa, yang paling sangat takut kepada Allah, tapi aku puasa, aku sholat, hatta tatamarraq qadamah, bahkan Nabi itu sampai bengkak kakinya sholat, sampai ditenteng itu untuk hadir sholat berjamaah. Siapa yang kalahkan takwa Nabi? Tapi Nabi tetap sholat. Nih kok ada ajaran-ajaran kok mengarahkan kita meninggalkan syariat, wajib kita tinggalkan, wajib kita tolak.
tolak. Walaupun mungkin dia mampu bisa terbang, mampu, wajib kita tolak. Paham ya? Supaya kita selamat, terkhusus niki di zaman sekarang niki. Makanya hati-hati. Makanya sekarang ini Masya Allah, zaman-zaman macam-macam. Zaman orang yang terlalu bersyariat ada, sehingga yang gak sesuai dengan pemahaman temannya dianggap sesat ke neraka. Ini ada zaman sekarang. Ada juga yang terlalu berhakikat sehingga gak mau bersyariat. Cukup wah, yang penting ingat Allah Ta'ala, dia terganggu dengan, dia perlu ibadah-ibadah. Percuma nih ibadah lagu gibah doang, gawe ini masih doang. Nah, ini salah. Paham ya? Perlu kita jaga diri pemahaman sekarang. Kita ngaji benar-benar. Kalau kita mau ngaji, cari guru-guru yang betul-betul. Makanya ada istilah sanad keilmuan. Ada istilah sanad keilmuan. Jadi sanad keilmuan ini apa? Kalau kita mau selamat ngaji itu, ngaji ke guru-guru yang punya sanad keilmuan. Jadi sanad ilmunya ada dari dia ke gurunya, ke gurunya, ke guru sampai ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah. Selamat karena pasti apa yang disampaikan sesuai dengan yang disampaikan gurunya. Tapi kalau kita ngaji kepada guru nggak punya sanad, laulal isnad, kata Imam Malik, laqala man syaa ma syaa. Kalau seumpama nggak ada sanad ini, orang akan mudah ngoceh. Pokok pahaman apa di otak ini jadi sampean, sehingga nggak sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi dulu itu, sehingga menyesatkan. Maka sudah menjadi tertib dalam agama Islam ini, kalau mau ngaji itu berguru. Jangan ngaji nggak berguru, bahaya. Apalagi senangnya baca buku, kemudian baca di media. Nah, ini bahaya, ini tersesat. Orang kok belajar agama tanpa guru, kasyaykhuhu syaitan. Orang ngaji belajar ilmu agama tanpa bimbingan guru, maka gurunya sudah, kata Imam Syafi'i, setan sudah dia punya guru. Karena dipaham-pahamnya sendiri. Sementara ilmu itu nggak bisa, dia punya rantai keilmuan. Sudah tertib adab dalam agama Islam ini, ngaji itu berguru. Nah, seperti inilah kita hadir seperti ini. Ngaji berguru, nggak bisa kita paham-paham sendiri. Nanti tersesat kita. Dan tidak cukup berguru pun kepada guru-guru yang punya sanad keilmuan, rentetan keilmuan dari gurunya ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, terus nanti sampai ke para ulama, Imam Bukhari, terus Imam Syafi'i, terus nanti ke imam-imam, sampai ke tabi'ut tabi'in, sahabat, sampai ke Rasul. Jadi nyambung terus sanad ilmu, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Dan insya Allah tidak akan nyeleneh penyampaiannya, mesti akan sesuai dengan apa yang disampaikan guru-guru. Itulah pentingnya sanad keilmuan. Selamat kita. Jadi, paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Maka itu harus kita padukan dua perkara ini, antara hakikat dengan syariat itu harus berjalan bareng. Tidak bisa kita pisahkan. Kalau kita pisahkan, rusak sudah. Tetap tidak akan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah merintahkan kita untuk tidak hanya sekedar ibadah. Jadi Allah dan Rasulnya itu tidak hanya memerintahkan kita ibadah, karena banyak orang ibadah tetapi dalam ibadahnya maksiat kepada yang U'budullah hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud dalam Al-Quran disebutkan hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, kata para ulama, bisa menyebutkan al-yaqin ini sampai kematian. Ada yang mengatakan ya dengan keimanan, dengan keyakinan terhadap Allah, bukan sekedar iman ikut-ikutan. Wa'budullah, sembahlah Allah oleh kalian, hatta ya'tiyakal yaqin, dengan keyakinan yang mantap kepada Allah. Dan orang yang akan mantap keimanannya dengan Allah tentunya orang yang makrifat dengan Allah, orang yang kenal dengan Allah, orang yang akan bisa mantap ibadahnya, akan bagus ibadahnya dengan Allah, orang-orang yang makrifat kepada
Maka di antara cara ma'rifat kepada Allah, tahapan awalnya dengan kita mengkaji ilmu akidah. Karena Allah sebutkan awwaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Sebelum terjalani apa perintah-perintah Allah, kita kenal dulu saya siapa yang perintah nih. Kenal dulu siapa nih. Dalam kaulnya Imam Ghazali dalam Ihya ini disebutkan la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seorang itu sebelum dia kenal siapa yang dia sembah. Maka mengenal Allah ya tentunya dengan kita kaji sifat-sifatnya. Alhamdulillah sudah kita kaji. Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Kemudian, nah ini secara ilmu yakinnya, belum nanti ainul yakinnya, hakul yakinnya. Kemudian dalam hadis Nabi perintahkan kita tidak hanya menyembah Allah, tapi apa? U'budullaha ka'annaka tara. Fa illam takun tara fa innahu ya. Itu yang diinginkan Nabi, bukan sebenarnya nyembah gitu. Dengan sembahyang gitu semedek. Nyembah Allah itu ka'annaka tara. Seolah-olah kamu melihat Allah. Itu yang diinginkan Nabi. Kalau enggak mampu seperti itu, fa illam takun tara fa innahu yara. Merasalah kamu tetap diawasi oleh Allah. Nah, orang yang berada di dua makom ini, makom ihsan dan muraqabah ini, inilah orang yang akan bagus ibadahnya. Yang pertama makom ihsan, apa itu? Pokoknya merasa melihat Allah. Dilihat makhluk, yang pertama dilihat Allah. Nah, ini makom tertinggi, ini makomnya para nabi. Ada makom di bawahnya. Kalau enggak bisa seperti itu kata Nabi, di bawahnya ilam takun taro fa innahu yara. Merasa kamu tetap diawasi, dilihat oleh Allah. Ini paling rendah. Ini makom muraqabah namanya, merasa diawasi. Kan ditebani ngembe-ngembe, tebani maksiat, tebani tinggalkan perintah karena Allah awasi. Nah, orang yang berada di dua makom inilah yang akan bagus dia punya ibadah kepada Allah. Tapi kalau belum kita sampai makom seperti ini ya ibadah sambil termaksiat jadi. Dekat tengah aja bareh hulu-hulu termaksiat. Seperti itu. Dekat tengah aja bareh sampai namanya gibah terdengar. Dekat tengah aja macam-macam sesuatu. Kenapa? Nah, karena kita masih hanya sekedar ibadah. Belum seperti yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Kalau Allah kehendaki sampai kemantapan yakin. Dan Nabi bagaimana bentuknya? Ya seperti tadi, merasa dilihat Allah, merasa melihat Allah, atau merasa diawasi oleh Allah. Insyaallah ya. Lamun merasa tak awasi si Allah Ta'ala, mana berani kita maksiat. Neke mungkin ketanamkan dalam hati teh. Ini setiap gerak-gerik teh ini terseriuk terus ina amak teh. Bani teh maksiat. Kejak tem minum homer lagu. Terseriuk terus perhatian si ina amak teh. Jelas ni tebani. Apalagi guru tu jadi tebani. Sementara Allah ini jauh lebih tinggi derajatnya daripada guru kita, dari orang tua kita. Tentulah lebih lagi kita takut. Yang Allah itu tidak pernah terhijab. Mungkin lamun dengan inak teh amak atau guru temu nyebuk-nyebuk dia seriuk atau netinduk terus tegawe itu masih ada netinduk. Lagu Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, enggak pernah lupa, enggak pernah tidur, senantiasa mengawasi kepada kita. Di saat kita lupa dengan Allah saja, Allah ingat kita. Saat kita lupa dengan Allah, Allah pun ingat kepada kita. Makanya orang kok sudah punya makom seperti itu, zahir batinnya akan terjaga. Kenapa kita berani sakit hati kepada orang, benci orang, sakit hati kepada mukul orang, ngambil barang orang, berani minum, zina dan sebagainya? Karena belum merasa kita ini minimal diawasi oleh Allah. Maka supaya itu terjadi, perlu kita belajar, butuh kepada ilmu. Maka nggak bisa kita itu dengan kita andalkan pengalaman, nggak bisa. Harus pakai pengalaman, pun harus pakai ilmu. Jadi yang penting pengalaman, nggak bisa. Semua apapun itu harus berdasarkan ilmu. Iman harus dengan ilmu, ibadah harus dengan ilmu, bersihkan hati harus dengan ilmu. Semua butuh ilmu. Nggak bisa terlepas dengan itu, nggak bisa. Ada kemarin ada yang agak sedikit pelik mendengarkan itu. Ya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada penyampaian yang sempat yang dengar itu, amal itu nggak ada sangkut pautnya dengan ilmu.
Allah. Ini bahaya, apalagi disampaikan di hadapan umum. Bagaimana amal bisa diterima kalau tanpa ilmu? Bayangkan amal iman saja, iman kita ini kalau tanpa ilmu ditolak. Aku iman kepada Allah, iman. Aku yakin Allah itu Maha Mencipta. Tok iman teh. Lagu dek terpahami apa dengan dek terdasar dengan ilmu keimanan kita itu. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya. Nah, fa'lam ini ilmu, disuruh kita mengkaji. Makanya sering yang sampaikan kalau orang itu tidak paham mengenai akidah, di sana dia akan syirikkan Allah. Dia sembah Allah, lagu dia sembah salahin, atau minimal dia sembah Allah tapi dia yakin sesuatu yang beri manfaat kepada Allah, atau dia sembah Allah, dia serupakan Allah dengan makhluk. Itu bahayanya. Sehingga apa, dua-duaan ibadah lagu akidahnya tidak diterima oleh Allah. Maka semua keimanan ilmu, dalam syariat butuh ilmu, dalam apapun tidak bisa lepas dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Nabi sampaikan yang ingin sukses dunianya butuh kepada ilmu. Wa man arada al akhirah, yang ingin sukses akhiratnya fa alaihi bil ilm. Pasti harus dibarengi dengan ilmu. Paham ya? Nah, maka Nabi kita Muhammad Mustafa SAW itu sebelum beliau diperintah segala bentuk ibadah, sholat, puasa, dakwah dan sebagainya, perintah pertama itu iqra bismi rabbikal ilmu. Bagaimana orang akan bisa berdakwah kalau nggak ada dasar ilmu, nggak ada pengetahuan ilmu? Nabi Adam sebelum diturun di bumi apa diberikan? Wa 'allama Adamal ilmu. Maka iblis itu paling takut dengan orang berilmu. Iblis itu nggak takut dengan ahli ibadah, mudah tapi iblis itu takut dengan ahli ibadah. Kayak trauma dia lah gara-gara Nabi Adam dia terlaknat. Apa sebabnya? Karena Nabi Adam dikasih ilmu, kok dia nggak dikasih? Dia ahli ibadah tapi nggak berilmu iblis itu. Maka tidak boleh itu ada yang mengatakan iblis itu orang alim. Bukan. Kalau orang alim dia paham perintah Allah, nggak akan berani maksiat, nggak akan berani maksiat kepada Allah. Karena Nabi Adam dikasih ilmu, sebab itulah dia dilaknat. Maka sangat takut iblis dengan orang-orang berilmu. Trauma dia dulu. Saya punya kakek iblis. Makanya kalau ada orang pergi ngaji itu iblis paling ngeresah. Maka dulu pernah ada nih sedikit cerita dalam hadis nih. Ada 3 orang nih diminta laporannya oleh pimpinan iblis. Ada satu setan gemuk. Kamu sampai pagi malam ini tugasmu apa? Aku sudah bisa mengacaukan kampung satu dengan kampung yang lain ini kelahi. Fitnahku kedua ada satu kampung ini bersiap saling mati. Mantap, kata iblis. Kamu yang agak kurus sedikit, kamu apa? Aku bisa menjadikan suami sini cerai. Mantap katanya. Terus kamu ada iblis kecil ini. Kamu apa tugasmu? Aku beruk sambil ngerek-ngerek. Arak kanak ke nalo ngaji. Yes, kuwan kan mainan dek di ngaji. Mantap, langsung dilangkur. Ini yang paling besar ini. Karena apa? Kalau orang sudah nuntut ilmu itu berarti ini orang akan membawa ribuan umat nanti di belakangnya. Akan benar amalnya, akan diampuni dosanya. Kalau dia terus nuntut ilmu akan menjadi pembimbing umat dan sebagainya. Maka kamu yang paling hebat, kata iblis. Jadi saat kita itu terhalang menuntut ilmu itu paling disenangi oleh iblis. Insyaallah ya. InsyaAllah kalau kita rajin ngaji, rajin ibadah, supaya benar iringi dengan sering-sering menuntut ilmu supaya benar. InsyaAllah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. InsyaAllah minggu depan kita mulai masuk, mungkin ya tinggal 6 kali pertemuan insyaallah. Hatam insyaallah kita pilih 6 kali pertemuan insyaallah. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Paham tapi ini ya? Sila ketuan. Paham lagi? Iya. Fasik itu orang yang berterus-terusan melakukan dosa, baik itu besar atau kecil. Arak dengannya sering berbuat dosa. Itu disebut fasik. Termasuk sekarang ada memang kita ini
Dulu mungkin awal-awal masih kaltroknya negeri kita ini, mungkin kita lihat turis itu bercelana pendek itu kan, takut maksiat. Lagu sekali dua kali diseriuk, biasa jadi. Kenapa? Wah terputus paten. Tetap itu walaupun orang aku biasa ngelihatnya nih, biasa, tetap dihitung dosa karena ngelihat orang. Cuman karena sudah sering kita lihat gelap hati ini sehingga ditangkap dosa. Itu orang udah dalam fitnah besar. Hati-hati. Apalagi saat pegawaian di tempat-tempat santai hari-hari, dia pun nafsu, Ustaz. Nafsu itu aurat, itu dosa. Karena sudah hati ini sudah gelap, hari-hari dipenuhi gelap sehingga kamu sudah enggak anggap dia dosa. Itu bisa warisu su'ul khotimah, makanya kita hati-hati dengan maksiat itu, jangan dianggap biasa, bahaya. Tatkala kita sudah senang berbuat satu keburukan terus kita nggak pernah tobati, sesali, berarti kita berada dalam kefasikan. Maksiat apapun, gunung itu dari batu-batu kecil sehingga jadi gunung. Itu maksiat, dosa besar dari dosa-dosa kecil lama-lama jadi besar. Makanya kalau kita terjebak dalam perbuatan maksiat, gibah orang lihat enggak, tobati. Kalau enggak, nanti lama 1-2 hari mungkin masih kita jalan, 3 hari 4 hari berhenti, sudah dicabut oleh Allah rasa penyesalan itu, hingga ditutup hati, sehingga ya maksiat ya biasa doang, malah dinikmati, tak anggap dosa, tak anggap di sana ada murka Allah, ada neraka Allah, karena sudah terbiasa sih. Tetap itu dosa, cuman karena hati kita sudah salah ya. Nah, kali itu maksiat, namanya maksiat kan tetap ada maksiat. Namun sekali itu maksiat, tobati supaya terhapus, sehingga nggak gelap hati kita. Insyaallah ya. Juga bisalah ya, mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita untuk kita bisa praktekkan dan kita bisa amalkan dan sampaikan kepada saudara kita yang lain. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Salatullah